Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Handini Fajrianti akan menemani kamu di video ini. Untuk kamu yang tertarik untuk belajar public speaking Islam, khususnya Syarhil Quran, Kak Dini siap menemani. So, selamat menonton. Syarhil Quran merupakan salah satu cabang perlombaan dalam Musabaqah Tilawatul Quran. Nama perlombaannya adalah Musabaqah Syarhil Quran. Simpelnya, Syarhil Quran merupakan orasi ilmiah Al-Quran yang dibawakan secara beregu. Isinya ada 3 orang. Sebagai leader adalah pensyarah, kemudian qori atau qori'ah sebagai pelantun ayat suci Al-Quran, dan sari tilawah sebagai penerjemahnya. Pensyarah sebagai leader, dia akan menjadi orang yang paling banyak mengeluarkan suara dari awal sampai dengan akhir. Lalu bagaimana caranya dalam durasi yang cukup lama tapi tetap bisa mengeluarkan suara yang mantap dan berkarisma? Tentunya kita harus berlatih. Kita akan mulai dari pelatihan pernafasan, vokal, intonasi, dan nanti kita akan berlatih tentang retorika. Baik, untuk tahap awal, mari kita masuk ke pernafasan. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, pernafasan itu ada 2 jenis ya. Ada pernafasan dada, ada pernafasan diafragma. Nah, sudah pasti kita akan menggunakan pernafasan diafragma. Kalau pernafasan dada saya beri perbedaan dulu ya, karena mungkin masih banyak yang belum bisa membedakan seperti apa sih pernafasan dada dan pernafasan diafragma itu. Jadi kalau pernafasan dada, dia banyak menggunakan otot dada ya, otot dada dan leher. Jadi ciri utamanya ketika pernafasan dadanya itu membusung, pundaknya tuh naik ketika menarik nafas. Jadi dia naik nafas terus gitu. Nah, kalau pakai seperti itu, suara yang keluar kayak gini nih tinggi gitu kan, mepet, memang keras, tapi beban pita suara kita jadi lebih berat. Sedangkan kalau kita menggunakan diafragma, ketika menarik nafas, pundak kita santai aja. Jadi dia kayak balon perut kita tuh. Pas menarik nafas perutnya agak gembung dikit. Kemudian ketika dikeluarkan, ya rileks kan. Pundaknya tidak naik, dadanya tidak membusung. Tapi otot-otot diafragmanya yang berkontraksi. Nah, kenapa sih kita harus pakai suara diafragma? Memangnya salah banget ya pakai pernapasan dada? Nggak salah, cuma memang nanti berat, kasihan kita suaranya. Kenapa kita harus pakai diafragma? Satu, kuat dan stabil suaranya. Kemudian nada rendah, kita menggunakan nada rendah nih, itu tetap terdengar. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti orang ta'awudz juga dalam membaca Al-Quran, pasti dia pakai rendah kan. Itu biasanya menggunakan diafragma pernapasannya. Yang kedua, nanti akan ada ketika orasi pasti ada nada-nada yang naik. Nah, itu akan lebih kuat dan lebih stabil, tidak ketinggian. Terus yang terakhir seperti yang saya sebutkan tadi di pembukaan, itu mengurangi kerja pita suara. Pita suara harus disayang-sayang ya, karena dia rawan cedera kalau kita salah mengeluarkan suara itu, jalurnya salah, itu bebannya nanti terlalu berat. Jadi diafragma, menggunakan pernapasan diafragma adalah usaha kita ya untuk suara bagus tapi mengurangi sedikit beban pita suara. Terus gimana cara melatihnya? Banyak ya, ada panjang, tapi ada satu cara yang awal-awal kalian bisa lakukan untuk membuat atau terbiasa menggunakan nafas diafragma. Yang pertama, dari cara menghirup udara ya, dari cara menarik nafas. Itu coba yang simpel dulu. Menarik dalam 5 hitungan, ditahan 5 hitungan, dikeluarkan 10 hitungan. Ditariknya ya dari hidung aja biasa, terus ketika menarik diafragma kita seperti menggembung. Kita mengimajinasikan diafragma kita seperti balon. Jadi pas narik nafas, nah itu menggembung. Dalam hitungan 5 ya. 2, 3, 4, 5. Tahan 5 detik. 5. Ketika tahan ya, diafragma itu dikencengin gitu ya. 4, 3, 2, 1. Sekarang keluarkan irit dalam 10 hitungan ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk kita mulai, ikuti hitungannya ya. Sekarang tarik nafas sampai dengan 5 detik. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Keluarkan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu yang pertama. Kalian ulang-ulang ya. 3 kali hitungan cukup kok. Maksudnya 3 kali putaran seperti itu boleh. Yang kedua ada yang namanya teknik ya, ban bocor. Ya, teknik ban bocor. Jadi setelah kalian tarik nafas, ditahan, dikeluarkannya. Kenapa harus seperti itu? Dia untuk menguji kita bisa menekan diafragma kita. Jadi pas itu diafragmanya kenceng, diafragmanya kontraksi. Sudah tarik nafas, tahan, kita keluarkan nih. Ya, benar-benar seperti ban bocor. Jadi ketika diafragmamu gitu, kencang gitu perutnya. Kalian boleh sambil latihan sambil pegang diafragma. Yuk kita mulai. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, seperti itu ya. Kalian bisa ulang 3 kali putaran. Ya. Ingat, nya itu benar-benar gitu ya, didorong dari diafragma. Yang kedua, yang ketiga maaf. Tadi kan yang kedua. Yang ketiga adalah ya, kayak kita ngusir. Nah, ini lebih boros dari yang tadi. Kalau tadi kan ya, kalau sekarang benar-benar dihabisin dalam sekali hus gitu ya. Gitu ya. Begitu. 3 kali 8. Sampai 8 kali. 3 shut sampai 8 kali. Dan yang terakhir ada namanya lip trills. Ini lebih ke arah olah vokal, tapi menurut saya ada masuk ke olah pernafasannya juga. Lip trills itu ya gitu ya. Jadi pas dikeluarkan seperti itu. Ya, gak apa-apa deh, jelek-jelek sedikit gak apa-apa, yang penting suaramu jadi bagus ya. Nah, seperti itu ya, kita mulai. Tarik nafas, tahan, lalu kita keluarkan. Seperti itu ya, sampai benar-benar persediaannya habis. Pelan-pelan aja, jadi mirip-mirip seperti motor-motor jadul suara atau bajai, seperti itu ya. Baik, teman-teman, itu dulu. Kalian praktikkan 4 tips tersebut secara rutin. Nanti jika itu merasa sudah dikuasai, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Pernafasan tahap 2 atau kita masuk ke olah vokal tahap 1 supaya dia langsung ada pasangannya. Oke? Nantikan di video tahap ini berikutnya. Jangan lupa di like kalau kamu suka, komen, dan subscribe untuk update video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.